Surya Luar Angkasa dengan model pembelajaran role play. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Semangat. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Kalau Ibu mengatakan selamat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Lagi? Pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, luar biasa. Oke, pasti semuanya sudah semangat untuk belajar kan? Sudah, Ibu. Oke, sudah sarapan dari rumah? Sudah, Ibu. Oke, bagus ya. Harus sarapan dulu. Oke, sekarang kita mau memulai pembelajaran kita. Setuju nggak kalian berdoa dulu atau bernyanyi dulu? Bernyanyi, Ibu. Kalau bernyanyi, siapa yang mau memimpin tamu kita? Oke, Tio, silakan ke depan, nak. Teman-teman, mari kita berdiri. Berdiri. Ganda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bina di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya silakan duduk. Tio, sekalian pimpin doa kita ya. Jangan dulu teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa menurut ayat kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Bapak. Doa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk Tio. Terima kasih anak. Oke, sekarang kita memulai pembelajaran kita, tapi Ibu akan melakukan terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Marlin, Hadir, Bu. Laura, Hadir, Ibu. Sri Ulina, Ibu, Ayo Ondo, Hadir, Bu. Sonia, adik Bu, Berta. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tata surya. Apa ada kalian yang tahu apa itu tata surya? Tata Surya yang bilang ya Bu. Iya, betul. Bu, yang pakai pendidikan Bu. Ya, betul sekali. Sekarang kita belajar tentang tema yang ke-9 ya. Menjelajah angkasa luar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik menjelaskan sistem tata surya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan dengan model role playing, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik dan tata letak tata surya yang benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat susunan tata surya di media karton dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks fiksi, peserta didik dapat menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menceritakan kembali cerita fiksi secara lisan, tulisan, dan visual dengan benar. Oke, apa materi kita? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Menjelajah luar angkasa. Ya. Terus apa yang menjadi topik kita sekarang? Apa tadi yang bilang? Tata surya. Ya, benar. Tentang tata surya. Ada yang tahu apa arti tata surya? Susunan planet Bu. Ya, susunan planet. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu tata surya. Tata surya itu ialah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitinya. Planet-planet yang ada di tata surya ada 8. Ibu tadi sudah memberikan teksnya untuk setiap kelompok kan? Iya, Bu. Apa yang pertama? Merkurius. Ya. Siapa yang bisa membacakan arti dari Merkurius? Oke, satu orang aja ya. Misalnya, silakan.
surya. Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, bumi yang berpenghuni, Mars itu planet merah. Yang terbesar adalah Jupiter, Saturnus punya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus kembarannya planet pembuat ulah. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya. Sudah tahu kan? Sudah tahu. Oke, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Kawan tahukah kamu planet di tata surya? Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, bumi yang berpenghuni, Mars itu planet merah. Yang terbesar adalah Jupiter, Saturnus punya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus kembarannya planet pembuat ulah. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya. Bima Sakti itu galaksinya. Oke, semuanya pintar ya. Langsung tangkap, sekali dikasih tahu langsung bisa. Oke, sekarang tadi kan tadi bagikan tuh planet-planetnya. Sekarang kita bermain sambil belajar. Namanya role playing. Apa? Role playing. Oke, sekarang ini panggilkan satu-satu ya. Kita susun berdasarkan letaknya. Yang pertama apa? Matahari. Oke, yang pegang teks matahari siapa? Saya, Bu. Oke, maju ke depan. Di tengah apa yang di tengah-tengah? Matahari. Oke, matahari di tengah-tengah. Kemudian matahari, ciri-ciriku yang pertama. Baik, Bu. Aku adalah matahari. Ciri-ciriku yang pertama sebagai pusat tata surya. Yang kedua, suhu intinya mencapai 15 juta Kelvin. Yang ketiga, suhu atmosfernya mencapai 4.500. Yang keempat, sumber energi terbesar di tata surya. Yang kelima, merupakan bintang karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahaya sendiri. Oke, kemudian disusun planet yang pertama apa? Merkurius, Bu. Oke, pegang Merkurius maju. Saya, Bu. Silakan, ini yang pertama yang paling dekat dengan matahari mengelilingi matahari. Oke, kemudian planet yang kedua apa? Venus. Oke, Venus maju. Oke, kemudian berkeliling, tapi jangan sampai tabrakan. Enggak, harus lebih jauh Venus dari Merkurius. Berarti berjarak, Bu. Iya, berjarak. Ya, jangan sampai tertabrak. Iya, Bu. Udah berhenti, Bu. Oke, begini jaraknya ya. Kemudian planet yang ketiga disambung. Bumi. Oke, yang ketiga sambung. Kelilingi. Seperti ini ya. Kemudian yang keempat disusul Mars, Bu. Oke, maju. Yang kelima. Jupiter, Bu. Oke, maju. Yang keenam. Maju. Bukan di belakang ya, tapi di sampingnya. Kalau di belakang nanti dia pasti tabrakan. Ya, seperti ini susunannya ya. Satu lagi. Planet di tata surya. Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, bumi yang berpenghuni, Mars itu planet merah. Yang terbesar adalah Jupiter, Saturnus punya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus kembarannya planet pembuat ulah. Itulah nama-nama planet di tata surya.
Mahasiswa ibu tolong buka. Kalau ibu kasih tahu satu ya. Ya, Bu. Ini adalah Bumi. Oke, gambar bumi yang mana di sini? Itu yang biru yang ada warna birunya. Ya. Ada hijaunya, Bu. Ya. Kita tempelkan namanya. Ini adalah bumi. Oke, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke. Sudah bisa kan? Oke, silakan dulu Kak Win. Terima kasih. Sudah tahu kan tata letaknya kan? Sudah, Bu. Yang paling dekat dengan matahari apa? Merkurius. Kemudian Venus. Bumi. Mars. Jupiter. Saturnus. Uranus. Neptunus. Oke, sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Oke, ya ini Ibu menyediakan LKPD. Apa itu LKPD, Bu? Lembar kerja peserta didik. Dikerjakan ya. Tahu cara mengerjakannya? Tahu, Bu. Ya Bu. Oke, salah satu orang siswa tolong dibacakan hasil UKPD-nya. Diperhatikan ya dengan teman yang lain. Baik, Bu. Kelompok 1 Revandi Devanda Sri Krisma. Carilah ada berapa planet yang ada di tata surya. Tuliskan karakteristiknya pada kolom yang telah tersedia. Yang pertama, Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari yang memiliki jarak 58 juta kilometer dari matahari. Yang kedua, Venus. Venus adalah planet terdekat dari bumi. Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi oleh awan. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah planet biru yang ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Yang keempat, Mars. Mars adalah planet merah, planet yang dijuluki sebagai planet merah. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu planet ini sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Yang keenam, Saturnus. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Yang ketujuh, Uranus. Uranus adalah planet yang berputar miring karena porosnya. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus tampak berwarna biru gelap dari kejauhan tidak memiliki permukaan yang nyata. Oke, tunjukkan katanya teman-teman ya. Sudah, ya, Bu. Oke, silakan duduk jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Oke, sudah siap ya tentang tata surya. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran yang bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita itu tentang cerita fiksi. Apa? Cerita fiksi. Cerita fiksi. Tahu apa itu cerita fiksi? Cerita yang tidak katakan. Ya, bahasa dulu. cerita yang benar-benar terjadi. Cerita yang benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi. Cerita yang tidak benar-benar Aku Bu. Ada lagi? Aku Bu. Ya, tiap warna. Cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau sengaja dikarang oleh si pengarang. Yang Iya. berdasarkan hasil imajinasi. Oke, satu orang lagi. Ya, Sonia. Cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi, bukan pada kejadian yang sebenarnya. Ya. Iya, jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan yang
Setiap cerita ada pesan moralnya. Ya. Yang kedua, bercerita tentang perasaan membaca, Bu. Ya, satu lagi Yang apa? ketiga, bersifat imajinasi atau hayalan, Bu. Iya, itu adalah ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, ada lagi nih unsur-unsurnya. Yang pertama apa? Unsur apa? Unsur Iya, ada dua unsurnya. Ekstrinsik dan intrinsik. Ada yang tahu apa aja itu contoh dari unsur intrinsik? Angkat saya itu. Ya, Lea dulu. Tema itu, Tema, penokohan, latar, intrinsik. Iya. Alur cerita. Alur cerita. Kalau ekstrinsik apa? Iya, jadi latar belakang itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik, bukan intrinsik ya. Iya. Ada lagi nih jenis-jenis dari cerita fiksi. Ada yang tahu apa? Iya. novel, Novel, Novel itu apa? Tentang apa? Binatang. Lalu apa lagi? Roman. Tahu apa roman ini? Menceritakan tentang keromantisan. cinta-cinta ya, udah cinta. Iya, tapi itu belum bisa kalian membaca itu ya. Nanti kalau sudah dewasa baru membaca cerita tentang roman. Oke, ada lagi yang tahu? Cerita mitos. Apa itu mitos? Yang tahu artinya tahu? Cerita yang tidak benar. Cerita yang tidak benar. Yang tidak benar. Yang tidak benar. Mitos adalah cerita yang tidak benar terjadi. Iya, yang tidak benar terjadi atau seperti tidak diketahui. Ya, tidak diketahui siapa yang memberitakan cerita itu. Iya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan jenis-jenis dari cerita fiksi. Nah, di cerita fiksi tadi ada salah satunya yaitu cerpen. Nah, Ibu ada sebuah cerita pendek. Ibu akan membagikan. Oke, lihat lembar kertasnya. Sudah dilihat? Sudah. Itu ada cerpen tentang apa? Barisan yang menyenangkan. Ya, barisan yang menyenangkan. Yang mau baca? Ya, silakan. Dari baca dulu. Di sini, Bu. Ya. Barisan yang menyenangkan oleh Amanda Naila. Oke, tadi kita sudah mendengarkan temannya membaca. Yang mau menceritakan kembali ke depan? Yuk. Ya, ampal teks. Aku, Bu. Oke, Basa. Oke, teman-teman tadi kan sudah kita dengarkan cerpen yang aku bacakan. Tadi si Tiara setelah pulang sekolah dia bertanya-tanya melamun di rumahnya karena siangnya mereka sudah belajar di sekolah tentang tata surya. Kemudian dalam benaknya dia bertanya-tanya mengapa tata surya itu berputar mengelilingi matahari tetapi tidak bertabrakan. Kemudian ayahnya mengatakan menjawab pertanyaan si Tiara. Kemudian Tiara mengerti mengapa planet-planet itu tidak bertabrakan. Setelah itu ibunya mengajak mereka makan untuk menikmati kebesaran Tuhan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman kita. Sudah mendengarkan cerita pendek tentang siapa tadi? Iya. Tiara yang Menatap langit. Iya, dia melamun menatap langit, lalu menanya sama ayahnya. Apa yang ditanya? Mana
kamu Pak Surya tidak katakan. Oke. Berarti sama-sama yang kita pelajari tadi Bu. Iya, Ya. iya. Berhubungan kan tentang tata surya tadi? Berhubungan, Bu. Oke, jadi tugas kalian cari lagi cerita tentang tata surya selain yang ada di cerita ini. cerpen ya Bu. Iya, cerita pendek tentang tata surya ya. Iya, Bu. Di rumah. Iya, tugasnya di rumah. Besok dikumpulkan ya. Iya Bu. Itu tugasnya sendiri-sendiri apa kelompok Bu? Oke, yang kita buat keputusan aja. Ini dibuat kelompok atau Iya, jadi karena banyak yang meminta untuk dikerjakan per kelompok, kita buat per kelompok ya. Iya, Ibu. Oke, kerjakan di rumah. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Ya, yang mau menyimpulkan Bu. Ya, Sri. Tadi kita teman-teman belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Jenis-jenis cerita fiksi ada 4 yang tadi saya ingat. Yang pertama novel, yang kedua cerpen atau biasa kita sebut dengan cerita pendek. Yang ketiga roman, yang tadi dibilang ibu itu cerita tentang cinta-cinta. Jadi kita belum bisa untuk bacanya karena kita masih belum boleh cinta. Yang keempat fabel itu tentang hewan-hewan atau binatang. Baik ibu, cuma itu Bu. Oke, tepuk tangan buat Sri Lina. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Yang mau tampil menyanyikan lagu, memimpin lagu siapa? Saya Bu. Ya, Krisma memimpin lagu. Berdiri ya Bu. Ya, berdiri aja, biar semangat semua teman-teman. Kawan tahukah kamu? 1, 2, 3 ya. Kawan tahukah kamu planet di tata surya? Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, Bumi yang berpenghuni masih itu planet merah. Yang terbesar adalah Jupiter, Saturnus punya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus kembarannya, planet pembuat ulang. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya, Bima Sakti itu galaksinya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa. Yang Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, tugasnya jangan lupa ya. Iya, Ibu. Kasih pembelajaran kita. Selamat siang semua.